dengan Kepala Dinas KPKP DKI. Perkenalkan, nama saya Rizwa Anessa Amelia, saya sebagai anggota BRIN. Perkenalkan, saya Aida Ramadhani sebagai Ketua Asosiasi Nelayan. Selamat pagi semuanya, yang terhormat peneliti BRIN, Ketua Asosiasi Nelayan, Kepala Dinas KPKP DKI. Terima kasih sudah hadir pada rapat kali ini. Kita berkumpul hari ini untuk mengevaluasi hasil operasi ikan sapu-sapu pada tanggal 17 April kemarin. Hasilnya cukup besar, sekitar 68 ekor atau hampir 7 ton ikan sapu-sapu berhasil kita angkat dari 5 wilayah tersebut. Tapi dari laporan yang saya terima, terutama di lapangan seperti di Situ Babakan dan Ciliwung, populasinya masih cukup tinggi, bahkan bisa tertangkap puluhan ribu hanya dalam beberapa jam saja. Artinya, ini belum selesai. Saya ingin dengar langsung kondisi di lapangan secara detail. Bu Kepala Dinas, silakan Bu, bagaimana situasi di Ciliwung dan Cideng saat ini? Selamat pagi Pak Gubernur. Kami laporkan bahwa operasi penangkapan berjalan lancar, namun populasi ikan sapu-sapu masih sangat tinggi. Sebagai contoh, di Situ Babakan saja kami berhasil menangkap sekitar 63.000 ekor hanya dalam hitungan jam. Permasalahan yang kami hadapi cukup serius. Ikan ini memaksa telur ikan lokal seperti wader, nila, dan juga gabus, sehingga populasinya semakin menurun. Selain itu, lubang-lubang sarang yang mereka buat di bantaran sungai, khususnya di Turap Ciliwung, menyebabkan struktur menjadi keropos dan meningkatkan risiko erosi. Jika kondisi ini terus berlanjut, potensi banjir saat musim hujan akan semakin besar. Di sisi lain, kami juga menemukan adanya kandungan logam berat berupa timbal pada daging ikan ini mencapai 2,2 mg per kilo atau sekitar 11 kali di atas batas aman. Namun, masih ada oknum yang memanfaatkannya untuk dijual sebagai bahan makanan murah seperti siomay. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, nelayan juga mengeluhkan kerusakan jaring akibat ikan ini. Untuk itu, kami mohon masukan dari Pak Trianto dari BRIN terkait strategi ilmiah yang dapat diterapkan dalam pengendalian spesies invasi. Baik, terima kasih Bu Kepala Dinas. Berdasarkan hasil kajian kami, ikan sapu-sapu ini merupakan spesies yang sangat adaptif. Mereka mampu bertahan di kondisi perairan yang sangat kurang baik, serta memiliki tingkat reproduksi yang sangat tinggi. Dalam satu kali pemecahan dapat menghasilkan ribuan telur dengan tingkat penetasan yang sangat relatif tinggi. Oleh karena itu, upaya penangkapan massal yang telah dilakukan ini memang efektif untuk menekan populasi dalam jangka pendek. Namun, belum cukup jika tidak diikuti dengan langkah lain yang bersifat berkelanjutan. Adanya aspek pencegahan khususnya melalui pengawasan terhadap pengedaran ikan hias yang berpotensi invasif di lapangan yang dapat dikombinasikan dengan pemanfaatan predator alami. Ketiga, yaitu pengoptimalan pemanfaatan hasil tangkap seperti diolah menjadi pupuk atau pakan ternak sehingga tidak terbuang sia-sia. Jika dilakukan secara menyeluruh, populasi ikan ini akan berpotensi meningkat kembali dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu, kami juga ingin mendengarkan pandangan dari sisi nelayan. Silakan Ibu Ketua. Benar, kami nelayan Ciliwung rugi besar, ikan lokal hilang, pendapatan turun 50%. Jaring bolong dimakan mereka, warga bantaran sungai takut longsor, anak-anak main di pinggir. Tapi ada yang memanfaatkan ikan ini buat makanan murah, kami tolak. Sebab BRIN bilang beracun, bisa kanker atau rusak ginjal. Dukung operasi tapi minta pelatihan nelayan tangkap sapu-sapu, plus bantu jual hasil aman seperti pupuk. Kalau pengelolaan armada dan lokal pengelolaan, kami siap bantu. Pak Gubernur, kapan operasi berikutnya? Baik, terima kasih masukan dari semuanya, sangat jelas dan saling melengkapi. Jadi ini bukan hanya sekedar persoalan perikanan saja, tapi sudah menyangkut lingkungan, infrastruktur, bahkan kesehatan masyarakat. Karena itu, kita harus bergerak terpadu. Yang pertama, operasi penangkapan kita tetap lanjutkan dan kita tingkatkan skalanya. Kedua, saya minta Dinas KPKP berkoordinasi dengan DLH untuk pemulihan kualitas air dan kondisi DAS. Ketiga, BRIN saya minta di lapangan paduan pengendalian berbasis ilmiah yang bisa langsung kita terapkan di lapangan. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu kita libatkan nelayan sebagai bagian dari solusi, bukan hanya sebagian pihak terdampak saja. Setuju Pak. Dari sisi operasional, kami siap mendukung penuh. Kami telah menyiapkan sekitar 200 personel yang akan dibantu oleh Satpol PP untuk pelaksanaan di lapangan.
Siap, Pak Gubernur. Kami dari BRIN akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dalam waktu yang dekat. Kami akan menyusun panduan teknik yang lebih aplikatif agar langsung diimplementasikan di lapangan. Panduan tersebut akan mencakup metode penangkapan yang lebih efektif, pengolahan hasil tangkap yang aman, serta strategi pengendalian jangka panjang agar populasi dapat ditekan secara berkelanjutan. Selain itu, data pendukung tambahan juga akan segera kami kirimkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan ke depannya. Terima kasih Pak, kami para nelayan sebenarnya siap membantu operasi penangkapan berikutnya. Tapi kami juga berharap ada pelatihan cara penanganan ikan sapu-sapu yang benar, misalnya diolah jadi pupuk atau pakan ternak supaya tetap ada nilai ekonomisnya. Kalau bisa, Pemprov juga bantu menyediakan alat tangkap tambahan dan tempat pengolahan sederhana untuk warga sekitar sungai. Jadi nelayan bukan cuma disuruh menangkap, tapi juga diberi solusi supaya tetap bisa mendapat penghasilan. Kami yakin kalau pemerintah, peneliti, dan masyarakat kerjasama, Sungai Jakarta bisa perlahan pulih lagi. Nelayan juga siap ikut sosialisasi ke warga supaya tidak membuang ikan hias invasif ke sungai sembarangan lagi. Baik, terima kasih atas masukan dari peneliti BRIN, Ketua Asosiasi Nelayan, Kepala Dinas KPKB DKI. Kalau sudah cukup, Lagi kita dan akhiri lagi saja penangkapan rapat hari ikan ini. sapu-sapu Terima dilakukan. kasih. Kali ini di Dan kawasan Setu Babakan, semua Jakarta Selatan. menjalani Hasilnya baik nggak main-main. supaya 80 hasil kg juga ikan yang bisa bersifat invasif ini dikatakan ditangkap oleh petugas. Wali Kota Jakarta Selatan kembali mengedukasi warga akan bahaya ikan sapu-sapu yang mengandung logam berat. Musnahan ikan sapu-sapu kali ini juga mengikuti anjuran Majelis Ulama Indonesia, di mana ikan dimatikan terlebih dahulu sebelum dikubur.